Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Manfaat dari pesawat sederhana yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Di materi kali ini, jenis-jenis pesawat sederhana yang akan kita pelajari yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Katrol di sini ada FB. Pada katrol ini merupakan gaya beban, FK di sini adalah gaya kuasa, dan KM adalah keuntungan mekanis. Untuk mencari keuntungan mekanis katrol, kita bisa menggunakan gaya beban dibagi gaya kuasa atau FB per FK, atau bisa juga menggunakan lengan kuasa dibagi lengan beban atau LK per LB. Coba perhatikan gambar katrol tetap tunggal, di mana gaya beban itu sama dengan gaya kuasa. Jika gaya bebannya 100, maka gaya kuasanya juga 100. Maka keuntungan mekanisnya berapa? 1. Maka katrol tetap tunggal memiliki keuntungan mekanis 1. Nah, gambar kedua kita lihat ada katrol tunggal bebas, di mana gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban, maka keuntungan mekanisnya 2. Yang ketiga ada gambar suatu katrol tetap dan satu katrol bebas. Ini merupakan katrol majemuk. Gaya kuasa sama dengan setengah gaya beban, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Di sini ada contoh lain dari katrol majemuk, bisa diperhatikan gambar. Di sini memiliki keuntungan 4. Kenapa 4? Kalian bisa lihat di gambar, kalian bisa hitung jumlah katrolnya ada 4, maka keuntungannya 4. Atau bisa kalian lihat di situ jumlah tali yang mengikatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Maka FK sama dengan 1/4 FB. Ini berlaku hanya untuk katrol majemuk. Perhatikan gambar, di sini ada contoh pada kehidupan sehari-hari tentang katrol. Yang pertama kalian bisa lihat itu ada yang menimba air, itu merupakan contoh dari katrol tetap, bentuknya seperti itu. Yang kedua itu gambar dari katrol bebas. Nah, pada industri ini bisa dilihat ada alat-alat besar, itu ada katrol tetap dan katrol bebas. Nah, untuk gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas itu disebut dengan katrol majemuk. Di sini ada contoh pertama, seorang pekerja bangunan hendak menaikkan balok kayu seperti gambar berikut. Jika berat balok kayu tersebut 100 Newton, tentukan gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat balok kayu beserta keuntungan mekanisnya. Bisa diperhatikan di situ adalah gambar katrol tetap. Maka katrol tetap itu memiliki keuntungan mekanis. Keuntungan mekanisnya berapa? 1. Dan gaya beban itu sama dengan gaya kuasa. Tadi gaya beratnya berapa kayunya? 100 Newton. Maka gaya kuasanya pasti sama, yaitu 100 Newton. Untuk perhitungannya bisa dilihat di gambar di sampingnya. Tapi tanpa dihitung juga kita bisa tebak, karena kita sudah tahu bahwa katrol tetap itu memiliki keuntungan mekanis 1 dan FK itu sama dengan FB. Perhatikan contoh kedua, sebuah silinder baja diangkat menggunakan katrol seperti gambar berikut. Jika antara jarak poros ke katrol dan titik tumpu 15 cm, tentukanlah beban silinder baja tersebut dan panjang lengan kuasanya. Perhatikan gambar, nah ini merupakan katrol bebas. Kalau katrol bebas keuntungan mekanisnya kita udah ketahui berapa? 2. Nah, yang diketahui di soal adalah FK sama dengan 38 Newton, LB sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan FB sama dengan titik-titik, LK sama dengan titik. FB per FK sama dengan KM. FK-nya kita udah ketahui 38, KM-nya kita udah ketahui 2, maka FB sama dengan 2 kali 38. Nah, asalnya 38 di ruas sebelah kiri itu pembagian, pindah ruas ke sebelah kanan menjadi perkalian. Makanya 2 dikali 38 hasilnya 76 Newton. Selanjutnya kita akan mencari LK. LK per LB sama dengan KM. LB kita sudah ketahui 15, KM-nya kita sudah ketahui 2. Maka LK sama dengan 2 kali 15 sama dengan 30 cm. Contoh ketiga, perhatikan gambar berikut. Tentukan besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menarik balok sebesar 1800 Newton.
Perhatikan gambar itu merupakan katrol majemuk. Kita bisa lihat keuntungan mekanisnya berapa. 1, 2, 3. Maka keuntungan mekanis dari katrol majemuk di gambar tersebut adalah 3. Yang diketahui di soal yaitu FB sama dengan 1800 Newton. Dan yang ditanyakan adalah FK. Maka FB per FK sama dengan KM, di mana FB-nya 1800, KM-nya 3, FK yang ditanyakan, maka 1800 sama dengan 3 dikali FK. Nah, kita akan pindah ruaskan 3-nya. Kita pindahkan 3-nya, asalnya perkalian, dia berubah menjadi pembagian. Maka 1800 dibagi 3, maka FK hasilnya 600 Newton. Roda berporos, roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Contoh lain dari roda berporos yaitu kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Perhatikan gambar bidang miring berikut ini. Di situ ada FK yang berarti gaya kuasa satuannya Newton, FB gaya beban yang satuannya Newton, L panjang bidang miring itu bisa satuannya cm atau meter, H tinggi bidang miring satuannya bisa meter atau cm. Bidang miring ini dapat dirumuskan FB dikali H sama dengan FK dikali L. Untuk mencari keuntungan mekanis, KM sama dengan FB per FK atau bisa juga KM sama dengan L dibagi H. Perhatikan gambar ini merupakan contoh dari bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tangga itu merupakan contoh dari bidang miring dan barang yang diangkut menuju ke dalam box itu merupakan juga contoh dari bidang miring. Contoh, dengan menggunakan papan yang panjang 4 meter, pekerja mengerahkan gaya 1250 Newton untuk memindahkan kotak ke langit-langit yang tingginya 2 meter. Berapakah berat kotak itu? Diketahui L sama dengan 4 meter, FK sama dengan 1250 Newton, H sama dengan 2M. Yang ditanyakan adalah FB. Maka rumusnya FB kali H sama dengan FK dikali L. FB yang ditanyakan hanya kita ketahui tadi 2, FK-nya 1250 dikali L-nya 4. Maka FB dikali 2 sama dengan 5000. Nah, FB sama dengan 5000 dibagi 2. Ingat, yang pindah ruas asalnya perkalian jadi pembagian. FB, maka FB sama dengan 2500 Newton. Perhatikan gambar pengungkit. Di sana ada kuasa, gaya kuasa FK, lengan kuasa LK, ada tumpuan, ada lengan beban LB dan gaya beban FB. Maka secara matematis dapat dirumuskan bahwa FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Untuk mencari keuntungan mekanis sama dengan FB per FK atau KM sama dengan LK per LB. Perhatikan jenis pengungkit. Ada 3 jenis. Ada jenis pertama, yaitu di mana gaya kuasa, tumpuan, sama gaya beban. Contohnya itu adalah pada gunting. Kalau jenis kedua, itu gaya kuasa, gaya beban, baru tumpuan. Contohnya pembuka tutup botol. Sedangkan jenis ketiga, yaitu gaya beban, gaya kuasa, dan tumpuan. Contohnya apa? Pinset. Contoh, Harry dan Nada bermain jungkit-jungkit seperti gambar berikut. Jarak antara Harry dan titik tumpu adalah 30 cm. Jika massa Harry dan Nada berturut-turut 20 kg dan 25 kg, maka tentukan jarak Nada dari titik tumpu agar jungkit-jungkit menjadi seimbang. Kita misalkan bahwa Henry adalah beban dan Nada adalah kuasa, maka yang diketahuinya LB sama dengan 30 cm, MB massa beban 20 km, MK massa kuasa 25 kg, dan gaya gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tanpa diketahui di soal, gaya gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah LK. Nah, di sini untuk mendapatkan
FB, maka MB dikali G atau massa benda dikali gaya gravitasi 30 dikali 10 sama dengan 300 Newton. Sama halnya dengan FK, massa dikali gaya gravitasi 25 dikali 10 hasilnya 250 Newton. Karena semuanya udah diketahui, maka kita langsung aja mencari LK. FK dikali LK sama dengan FB dikali LB. FK kita sudah menemukan 250 dikali LK sama dengan FB 300 dikali 30. 300 dikali 30 sama dengan 9.000. Maka LK sama dengan 9.000 dibagi 250. Maka LK sama dengan 36 cm. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Nah, perhatikan, ini ada seorang yang mengangkat barbel. Posisi lengan kuasa, lengan beban, dan penumpu pada tangan saat mengangkat beban merupakan pengungkit jenis 3. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat bermain bulu tangkis. Pengungkit jenis pertama itu ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menegakkan kepalanya. Pengungkit jenis 3, ketika kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Pengungkit jenis 2, ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumbuh pada jari kakinya. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.